أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sadaqallahul azim. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat ketiga Ali Imran ayatnya 189 dan ayat 190. Kun waro'an takun a'badan nasi. Jadilah orang yang warok, tentu engkau termasuk orang yang paling baik dalam beribadah di antara orang yang suka beribadah. Warok adalah meninggalkan semua hal yang diragukan kedudukan hukumnya, apakah termasuk halal atau haram atau subhat. Subhat artinya samar, adapun meninggalkan sesuatu yang tidak memberi manfaat adalah fudul atau berlebih-lebihan. Definisi qanaah adalah tarkut tatallu'i ilal mafqudi wal istighna'u bil maujudi. Tidak suka mencari-cari sesuatu yang tidak ada pada dirinya, tetapi ia memanfaatkan yang ada padanya. Perintah warok dan qanaah antara lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, kun waro'an takun a'badan nasi wa kun qani'an takun ashkaron nasi wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun mu'minan wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman wa akillat dohika fa inna kasrotab dohika tumitul qalba.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, jadilah orang yang warok. Tentu kamu jadi orang baik dalam beribadah di antara orang-orang yang beribadah. Jadilah kau orang yang qanaah, tentu kau menjadi orang yang banyak bersyukur kepada Allah di antara mereka yang bersyukur. Cintailah manusia sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Tentu kau menjadi orang mukmin yang sempurna. Berbuat baiklah dalam hidup bertetangga kepada orang yang menjadi tetanggamu. Tentu kau menjadi seorang muslim yang baik. Dan kurangi tertawa, karena sesungguhnya banyak tertawa itu menyebabkan hati mati. Perintah berbuat baik dan dampak positifnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, jubilatil qulubu ala hubbin man ahsana ilaiha wa bughdhu man asaa ilaiha. Hati itu diciptakan cenderung mencintai orang yang berbuat baik kepadanya dan cenderung membenci orang yang telah berbuat buruk kepadanya. Fafil birri ridhon nasi wa fit taqwa ridhollahi. Di dalam kebaikan terdapat keridhaan manusia, di dalam takwa terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukunnya sabar itu ada 3. Habsun nafsi anis sukhti bil qadai wa habsul lisani alal qawlis sayyi'i wa habsul jawarihi an nahwi latomin wa syakki jaibin wa siyahin wa taswidi wajhin. 1. Mengendalikan diri dari kebencian terhadap kodok yang jelek yang menimpa dirinya. 2. Mengendalikan lisan dari ucapan yang jelek. 3. Mengendalikan anggota badan dari memukul, menyobek baju, mencoreng-coreng muka, dan sebagainya ketika marah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Bismillah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Biaunillah, kami hadir kembali dari BCA di bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh umat Islam untuk selalu mencintai Al-Quranul Karim dengan jalan M5. Apakah itu M5? M5 adalah selalu membaca Al-Quran, menghafalkannya, kemudian melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan jalan kita senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih, Allah merahmati kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini, puasa kita, sholat kita, dan seluruh aktivitas para jamaah haji yang sedang menuntaskan kegiatannya, mudah-mudahan seluruhnya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka sehat walafiat, dan mudah-mudahan hajinya mabrur dan pulang
ke tanah air ini menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh umat Islam yang belum ditakdirkan ke sana dengan izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kemampuan bisa pergi haji ke Baitullah sana. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma balik ziyarata Makkah wal Madinah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat ketiga ayatnya 189. Kerajaan langit dan bumi dikuasai Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidaklah sulit baginya memberikan pertolongan dan memenangkan kaum muslimin atas ahli kitab dan para musyrikin yang menyakiti mereka dengan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan. Jadi dunia ini akan diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman takwa saja. Jadi yang akan menjadi pemimpin di muka bumi ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang solihah, yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Islam, dan taat kepada Rasul. Sedangkan kepemimpinan, kita lihat misalnya kepemimpinnya Fir'aun misalnya, Raja Namrud misalnya di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, kesemuanya itu dia sebagai pemimpin tapi oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap sebagai pemimpin karena dia adalah orang-orang yang dolim. Jadi mereka nanti bisa dilihat di surat kedua ayatnya 124. Jadi kisah yang luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang uswah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau berdua adalah uswatun hasanah kita, dan luar biasa Nabi Ibrahim alaihi salam ini Robbi habli minas solihin, doanya selalu seperti itu sehingga seluruh anak keturunannya termasuk dari Nabi Ishak alaihi salam itu menurunkan generasi-generasi yang banyak menjadi nabi dan rasul sampai Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan dari Nabi Ismail alaihi salam kemudian menurunkan yaitu Imamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Oleh karena itu manusia ini harus selalu bertafakoh fidin, belajar memperdalam agama Islam ya, karena manusia di dalam Al-Qur'an itu banyak disebut. Ada yang disebut Bashar, ada yang disebut Bani Adam, ada yang disebut Bani Israel, ada yang disebut Insan, ada yang disebut An-Nas, dan lain sebagainya. Ini hendaknya kita pelajari. Mudah-mudahan kita termasuk yaitu insan, yaitu manusia yang berperadaban akhlak mulia dan berkehidupan yang mulia. Apabila hidup mulia dan apabila mati mudah-mudahan syahid dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ayat 190 dari surat Ali Imran diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau berkata, wahai Aisyah, saya pada malam ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jawab Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya saya senang jika Rasulullah berada di sampingku. Saya senang melayani kemauan dan kehendaknya, tetapi baiklah saya tidak
keberatan, maka bangunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dari tempat tidurnya, lalu mengambil air wudhu tidak jauh dari tempat, lalu beliau melaksanakan sholat. Pada waktu sholat beliau menangis sampai air matanya membasahi kainnya karena merenungkan ayat Al-Quran yang dibacanya. Setelah sholat beliau duduk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya dan berdoa dan menangis lagi dan air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk adzan subuh dan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau menangis. Ia bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Rasulullah menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa Rasulullah, baik yang terdahulu maupun yang akan datang. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau menjawab, apakah saya ini bukan seorang hamba yang pantas dan layak bersyukur kepada Allah, dan bagaimana saya tidak menangis pada malam ini? Allah telah menurunkan ayat kepadaku. Selanjutnya beliau berkata, alangkah rugi dan celakanya orang-orang yang membaca ini dan tidak memikirkan dan merenungkan kandungan artinya. Jadi di surat Ali Imran ayat 189 dan ayat 190, 91 ini tentang tafakur ya. Ada akal kita ini harus kita gunakan untuk tafakur, merenungkan ayat-ayat Allah yang tersirat di jagat raya ini, termasuk pada diri kita sendiri, dan hati kita punya amalan yang namanya tadakur, yaitu berzikir, sehingga diharapkan nanti dengan tafakur, dengan tadakur itu bisa menyuburkan iman dan takwa kita. Amin ya robbal alamin. Memikirkan pergantian siang dan malam, mengikuti terbit dan terbenamnya matahari, siang lebih lama dari malam dan sebaliknya, semuanya itu menunjukkan atas kebesaran dan kekuasaan penciptaannya bagi orang-orang yang berakal. Jadi yang bisa memikirkan, bisa tafakur, bisa tadakur, itu orang-orang yang punya akal waras, akal sehat. Di surat Az-Zumar ayat 17 sampai 18, termasuk Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mereka orang-orang yang akalnya waras, akalnya sehat. Memikirkan terciptanya langit dan bumi, pergantian siang dan malam secara teratur dengan menghasilkan waktu-waktu tertentu bagi kehidupan manusia merupakan satu tantangan tersendiri bagi kaum intelektual beriman. Mereka diharapkan dapat menjelaskan secara akademik fenomena alam ini sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa Tuhan tidaklah menciptakan semua fenomena itu dengan sia-sia. Jadi apa yang ada di alam semesta ini, makhluk yang namanya manusia, makhluk yang namanya jin, makhluk binatang, makhluk tetumbuhan, alam raya, bumi dan isinya, langit dan isinya, laut dan isinya, ini semua adalah ayat-ayat Allah yang tersirat. Makanya mari kita gabungkan ini dengan integrasi nilai-nilai Islam di 114 surat dalam Al-Quran, 6.236 ayat. Mudah-mudahan dapat mengkokohkan yang namanya asimki, yaitu akidah kita, syariah kita, ibadah kita, muamalah kita, dan banyak kisah-kisah yang harus kita baca, kita ambil
yang baik dan yang buruk kita tinggalkan, dan berbagai macam ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran. Surat 35 ayatnya 28 sampai 35, dan surat Ali Imran ayat 79, mereka orang-orang yang terbaik yang mendapatkan warisan ilmu dari Nabi dan Rasul, yaitu para habaib, para kiai, para ustadz, para umat Islam yang khair, yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk umat Islam yang baik. Surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup, ya Allah berikan kejayaan kepada kami, panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, para siswa-siswi dan para santri pecinta baca Al-Quran di bumi yang sudah wafat, presiden kami dan juga para menteri kami, para pahlawan-pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, Allahumma anjilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.